Hadirin Allah muliakan, malam-malam yang dinanti telah tiba dan malam-malam yang ditunggu telah datang. Ini adalah malam-malam terbaik sepanjang tahun dari tahun Hijriyah, waktu yang ditunggu oleh para ulama dan aulia, waktu yang dinanti oleh orang-orang yang mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malam-malam yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun dan 4 bulan. Beribadah di satu malam tersebut itu lebih baik, lebih besar pahalanya, lebih berkah daripada beribadah selama 83 tahun dan 4 bulan. Sebuah hal yang sangat menakjubkan. Usia kita saja kita nggak tahu apakah bisa sampai usia 83 tahun atau tidak, dan mayoritas umat Rasulullah SAW tidak sampai 83 tahun. Nabi SAW mengatakan usia umatku secara umum antara 60 tahun dan 70 tahun. Maka Allah maha baik kepada kita, Allah maha sayang kepada kita. Ketika usia umat Nabi SAW tidak sepanjang banyak umat sebelum Rasulullah SAW, maka Allah SWT memberikan opsi dan solusi, yaitu Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, bukan sama dengan, tapi khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun dan 4 bulan. Maka ini adalah kesempatan besar bagi kita, khususnya kita yang banyak lalai, banyak khilaf, banyak kekurangan. Entah berapa lama kita melalaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah berapa banyak kewajiban yang kita tinggalkan, dan entah betapa banyak keharaman yang kita kerjakan dan dosa yang kita lakukan. Maka malam-malam ini adalah momentum untuk mengembalikan keadaan, untuk kembali ke track dan kembali meniti siratal mustaqim. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Dan salah satu hikmah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, Allah sembunyikan letak persis malam tersebut di 10 malam terakhir, agar kita sapu bersih, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah menyampaikan, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr, apabila masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarah, beliau kencangkan ikat pinggang beliau sebagai simbol kesungguhan dalam beribadah. Wa ahya lailahu, dan beliau hidupkan malam-malamnya. Sebagian ulama mengatakan beliau benar-benar tidak tidur di 10 malam itu. Sebagian ulama menjelaskan bahwa beliau tidur tapi hanya sejenak dan sebentar. Tapi intinya adalah bagaimana menghidupkan malam-malam ini dengan ibadah, dengan taqarrub, khususnya dengan qiyamul lail, atau membaca Al-Quranul Karim, atau perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarga beliau, sebagaimana dijelaskan oleh keluarga beliau sendiri bahwa beliau membangunkan keluarga beliau ketika masuk 10 malam terakhir, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, dengan catatan yutiqus shalah, orang-orang yang sudah bisa sholat. Jadi walaupun masih anak-anak, itu dibangunkan Nabi SAW selama dia bisa mengerjakan sholat. Ali bin Abi Thalib juga memberikan testimoni bagaimana Nabi SAW mengetuk pintu rumah beliau dan Fatimah radhiyallahu anhuma, dan beliau mengatakan, ala taquman fatusallian, hendaklah kalian berdua bangun dan mengerjakan sholat. Itulah Rasulullah SAW di 10 malam terakhir. Beliau totalitas, karena beliau lah yang mengatakan tahari lailatul qadar atau taharrau lailatul qadar fil ashr al-awakhir min Ramadan, carilah lailatul qadar di 10 malam terakhir di Ramadan. Dan beliau juga yang menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadar fil witri
minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir di Ramadan. Dan ketika Nabi SAW mengatakan taharraw Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir di Ramadan, bukan berarti beliau meninggalkan malam-malam genap. Bukan begitu cara beliau menyambut malam-malam ini, tapi beliau menghidupkan semua malam, tapi penekanannya ada di malam-malam ganjil, dan khususnya malam ke-27 sebagaimana hadis yang kita ketahui bersama. Dan itu yang dikatakan Aisyah, beliau hidupkan 10 malam ini, beliau bangunkan keluarga beliau, dan ini harus kita lakukan. Ini bukan ibadah. Ini 10 malam ini bukan ibadah yang membuat kita lupa dengan keluarga kita. Justru ini adalah ibadah keluarga. Setiap anggota keluarga hendaknya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap anggota keluarga kita hendaknya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam ini, qiyamul lail. Setiap anggota keluarga kita hendaknya mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Setiap keluarga kita hendaknya membaca Al-Quranul Karim. Dan kita tahu bersama bahwa 10 malam atau 10 malam terakhir Ramadan Nabi SAW beriktikaf. Tapi iktikaf beliau tidak menghalangi beliau untuk membangunkan keluarga beliau, karena kita tahu rumah beliau ada di samping Masjid Nabawi, dan sekarang kita punya sarana komunikasi, dengan mudah kita bangunkan keluarga kita. Jadi iktikaf bukan alasan untuk melupakan keluarga. Ini adalah 10 malam di mana bukan hanya kita yang berjuang, tapi seluruh anggota keluarga kita yang berjuang. Dan ini adalah 10 malam sekali lagi yang dimanfaatkan oleh para ulama kita. Bukan hanya Nabi SAW, tapi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, sampai orang-orang soleh hari ini, mereka benar-benar menyikapi 10 malam ini dengan spesial. Abdullah bin Umar diriwayatkan karena yuhyil laila kullahu fil ashril awakhir, beliau menghidupkan seluruh malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, dan beliau menghabiskan waktu dengan sholat, dengan menangis, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mandi setelah maghrib, antara maghrib dan isya, lalu memakai pakaian terbaik beliau, lalu beliau memakai parfum, dan beliau berangkat ke masjid. Dan hadirin Allah muliakan, di antara yang beliau sampaikan di 10 malam ini adalah Allahumma innaka jamil tuhibbul jamal, ya Allah engkau yang maha indah dan mencintai segala keindahan selama tidak haram. Faj'al li fi hadhil layali nasiban min jamali ta'atik, jadikanlah aku memiliki bagian di 10 malam ini dari keindahan dalam ketaatan kepada engkau. Jadi hadirin Allah muliakan, bagaimana para ulama kita seperti yang disampaikan Ibnu Umar itu melihat bahwa 10 malam ini adalah malam-malam yang indah, dan beribadah di 10 malam ini adalah aktivitas yang begitu indah. Mereka nggak menganggap ini sebagai beban, mereka nggak menganggap ini sebagai tekanan, mereka nggak menganggap qiyamul lail atau taraweh atau menghatamkan berjuz-juz dari Al-Quranul Karim di 10 malam ini sebagai sebuah paksaan. Tidak, justru mereka berdoa, Allahumma innaka jamil tuhibbul jamal, ya Allah engkau adalah yang maha indah dan mencintai segala keindahan. Faj'al li fi hadhil layali nasiban min jamali ta'atik, jadikanlah aku menjadi bagian dari keindahan ibadah dan keindahan ketaatan kepada engkau di 10 malam ini. Dan ini yang perlu kita camkan, karena Nabi SAW mengatakan, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Dan ihtisab adalah harapan, ihtisab adalah suasana hati yang penuh dengan kegembiraan, keceriaan, energik. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Umar.
Ibnu Umar menjelaskan kepada kita, mewakili para ulama yang lain, bahwa ini malam-malam indah, ini bukan malam-malam tekanan, ini bukan malam-malam pressure, ini bukan malam-malam paksaan, ini bukan malam-malam yang berat. Enggak, ini enggak berat, kata beliau. Ini indah, ini malam-malam yang indah, bukan malam-malam yang penuh dengan beban, bukan. Maka marilah kita evaluasi. Terkadang kita sibuk dengan amalan zahir tapi lupa menikmati malam-malam ini. Para ulama berharap untuk bisa bukan hanya beribadah di malam-malam ini, tapi bisa menikmati keindahan malam-malam ini. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Dan ini tidak hanya malam-malam untuk laki-laki, ini juga malam-malam untuk wanita, istri-istri Nabi SAW. Di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, kanat tuhil laila kullahu fil ashr al-awakhir, diriwayatkan beliau menghidupkan sepanjang malam dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Dan beliau juga yang memperbanyak, dan kepada beliau lah Nabi SAW ajarkan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah engkau yang maha pengampun dan mencintai ampunan, maka ampunilah kesalahan-kesalahanku. Dan itu diamalkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan beliau banyak sekali membaca doa ini di 10 malam terakhir di Ramadan, dan sekali lagi beliau hidupkan malam-malamnya sebagai pesan bahwa malam-malam ini bukan atau tidak bisa dimonopoli oleh laki-laki. Ini terbuka untuk baik laki-laki maupun wanita, karena ini malam-malam yang sangat spektakuler dan sangat indah. Begitu juga dengan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, kana yakhtimu al-Quran kulla lailatin fil ashr al-awakhir. Ini juga menjadikan pesan. Uthman diriwayatkan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam di 10 malam terakhir Ramadan. Allahu Akbar. Setiap malam khatam Quran, setiap malam 30 juz, setiap malam 30 juz, setiap malam 30 juz. Mungkin bagi sebagian kita ini khayalan, tapi tidak bagi nama-nama besar, tidak bagi orang-orang yang punya hubungan spesial dengan Al-Quranul Karim. Tidak. Banyak orang pada hari ini dengan kemampuan hafalan yang baik itu bisa membaca 1 juz 20 menit kurang lebih. Dan kalau 20 menit kurang lebih kita selesai 30 juz itu selama 10 jam kurang lebih. Dan 10 jam masih masuk 1 malam. Itu orang zaman sekarang. Lalu bagaimana nama-nama besar seperti Uthman bin Affan? Sangat mungkin, sangat mungkin. Dan ini sebagai pesan bagi kita bahwa malam-malam atau 10 malam terakhir bukan hanya untuk rakyat biasa seperti kita, tapi juga untuk para pejabat, untuk orang-orang di level atas, untuk elit gitu loh. Karena Uthman bin Affan kita tahu salah satu khalifah, tapi itu tidak menghalangi beliau untuk memaksimalkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat, orang yang punya tanggung jawab besar, orang-orang yang ngurus masalah umat, bukan alasan dan bukan hambatan untuk tidak menikmati 10 malam terakhir ini. Uthman bin Affan sebagai bukti bagaimana beliau memaksimalkan hal tersebut. Dan begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Kita tahu Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat setelah Uthman bin Affan. Karena yukthir min doa wal buka. Beliau di 10 malam terakhir ini memperbanyak doa dan air mata. Dan beliau mengatakan ya laita sya'ad ya manil maqbul fanuhannihi wa minal mahrum fanu'azzihi. Siapa yang diterima amal ibadahnya, saya ingin kasih selamat kepada dia, dan siapa yang tidak diterima, dan saya ingin mengucapkan bela sungkawa kepada dia. Hadirin, siapa yang nggak ibadah itu atau ibadahnya nggak diterima sama Allah, itu Ali bin Abi Thalib ingin datang dan mengucapkan ucapan bela sungkawa dan duka cita. Artinya ini musibah besar, kata Ali bin Abi Thalib. Ini 10 malam, ya hanya 10 malam. Kita cuma diminta mencari Lailatul Qadar hanya 10 malam. 10 malam. Bukan 6 bulan, bukan 3 bulan, bukan 1 bulan, bukan 2
20 hari tapi hanya 10 malam, lalu Anda tidak berhasil, Anda tidak semangat, Anda tidak ibadah, Anda nggak taraweh, Anda nggak berzikir, bahkan yang lebih tragis ada yang nggak sholat isya, na'udzubillah min dzalik. Saya mau ketemu orang seperti itu, saya mau ucapkan bela sungkawa buat dia. Bayangkan, mau diketemuin untuk berduka cita gitu, saya ikut prihatin terhadap kondisi Anda. Jadi bayangkan seperti itu. Orang yang seperti itu, Ali bin Abi Thalib ingin datang kepada dia dan mengucapkan, saya ikut duka cita dan saya ikut bersungkawa terhadap kondisi Anda. Ini sangat tragis. Hadirin Allah muliakan, coba kita renungkan. Itulah cara mereka memandang bagaimana kenikmatan di malam-malam ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan, man arada an yanal min barakati lailatul qadar falyukthir min du'a fil ashr al-awakhir. Barang siapa yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, maka perbanyaklah doa di 10 malam terakhir ini. Jadi bukan hanya qiyam, tapi doa. Bisa kita doa di saat kita sujud atau kita doa di luar salat. Perbanyak doa, kata Imam Syafi'i. Perbanyak doa di 10 malam ini. Dan kita tahu Imam Syafi'i adalah sosok yang mengkhatamkan Al-Quran 2 kali selama Ramadan setiap hari. Dua kali setiap hari. 2 kali setiap hari. Dan ini sekali lagi bukan hal yang mengejutkan bagi orang-orang di level tersebut. Dan beliau menyarankan kepada kita untuk perbanyak doa. Jangan lupa doa di malam-malam hari ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan mimpi-mimpi kita, hal-hal besar, atau minta Allah menghilangkan dosa-dosa kita dan keburukan-keburukan dalam diri kita. Ini hal yang sangat penting. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad karena yuqidu ahlahu lis-shalah fil lail. Imam Ahmad membangunkan keluarganya untuk mengerjakan salat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau perbanyak doa, beliau tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan beliau berpandangan bahwa doa di 10 malam ini a'dham min ay waqtin akhar, salah satu momen terbaik untuk berdoa dibanding waktu-waktu yang lain. Bahkan sebagian ulama ada yang lebih memilih berdoa, seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, karena yaqul ad-du'a fi tilka laila ahabbu ilayya min as-shalah. Berdoa di 10 malam terakhir lebih aku suka daripada salat. Ini menunjukkan bahwa variasi ibadah di 10 malam ini itu sangat banyak. Barang siapa yang kecapean atau mungkin dia nggak bisa ngikutin imam pada saat qiyamul lail di tempatnya karena imamnya baca sangat panjang dan dia belum di level itu, maka solusinya bukan tidur, solusinya mungkin kita kita istirahat lalu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam-malam terlalu sayang untuk dilepaskan begitu saja. Jadi kita bisa berdoa kepada Rabbul Alamin, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang banget untuk disia-siakan. Dan jangan pernah ditinggalkan, hadirin Allah muliakan. Dan juga bagaimana mereka menjaga penampilan mereka, karena mereka sadari atau mereka meyakini bahwa penampilan adalah bagian dari bentuk pengagungan terhadap 10 malam ini dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bukti ketakwaan di dalam hati. Maka mereka bukan hanya semangat ibadah, tapi mereka memperbaiki penampilan mereka dan tampil terbaik di kondisi tersebut. Imam Malik pernah mengatakan, uhibbu an akuna fi ajmali hal wa ana fi ibadatillah. Aku tuh senang kalau aku berpenampilan terbaik pada saat aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penampilan terbaik itu bukan berhadapan dengan manusia, tapi ketika bertakwa dan beribadah kepada Allah, apalagi di 10 malam ini. Imam Syafi'i berpandangan bahwa berpenampilan baik dan terbaik
di malam-malam ibadah adalah salah satu sunnah, dan hukumnya mustahab. Dan Al Hasan Al Basri mengatakan, min karamatil mu'min an yatatayyaba fi layali al ibadah, dan di antara kemuliaan seorang mukmin ia memakai parfum di malam-malam ibadah. Jadi hal yang sangat jelas bagi mereka, bagaimana mereka bukan hanya beribadah, tapi mereka mengagungkan dan mereka memuliakan dengan penampilan terbaik mereka. Dan ini tidak diragukan lagi. Mereka pakai pakaian terbaik di 10 malam terakhir, mereka pakai baju terbaik di 10 malam terakhir. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Rajab sebagai mereka membeli pakaian sampai puluhan juta kalau kita kurskan, atau bahkan bisa masuk ke 100 juta hanya untuk dipakai di 10 malam terakhir, atau tujuan 10 malam terakhir. Makanya mereka memiliki prinsip Allah ahaqqu an yutazayyana lah, Allah adalah yang paling berhak untuk mendapatkan penampilan prima kita. Paling berhak mendapatkan penampilan kita itu Allah, bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan si D. Kalau kita di event-event manusia, di wedding atau di undangan atau di pertemuan dengan orang-orang besar, kita pakai penampilan terbaik. Kenapa untuk mencari Lailatul Qadar kita berpenampilan pas-pasan? Sekali lagi, hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, bahwa menjaga penampilan itu penting. Mereka khusus mandi dan tampil baik di 10 malam ini, dan mereka totalitas dan tampil habis-habisan. Imam Syafi'i pernah mengatakan, uhibbu li rajul an yazida fi nadhafah wa tatayyub fi layalil witr min al-ashr fa innaha layal syarifah. Kata Imam Syafi'i, saya ingin atau saya suka seseorang itu menambah kebersihannya atau menambah level kebersihannya dan lebih wangi parfumnya di 10 malam ini, khususnya di malam-malam ganjil, karena malam-malam ini adalah malam-malam yang mulia. Malam-malam ini adalah malam-malam yang mulia. Imam Ahmad pernah mengatakan, hadhi layal yurja fiha khair. Ini malam-malam diharapkan kebaikan. Jadi sekali lagi demikian. At-Tabari hadirin, beliau mandi di setiap malam di 10 malam terakhir, lalu beliau pakai parfum, lalu beliau mengatakan, innaha layalin azimah, ini adalah malam-malam yang agung. Fa uhibbu an akuna fi ahsani hal baina yadayillah, maka aku ingin dalam kondisi penampilan terbaik ketika beribadah di hadapan Allah di malam-malam ini. Itu para ulama kita, mereka tuh memakai untuk Allah. Dan kita evaluasi mana penampilan terbaik kita selama ini, untuk makhluk atau untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk acara-acara duniawi atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang jawab, hadirin sekalian, kita yang jawab. Jadi sekali lagi, semoga kita dimudahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan memuliakan malam-malam ini. Sekali lagi, hanya sebentar, hanya 10 malam, dan kita setelah itu berpisah dengan malam-malam ini. Dan ingat selalu apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, bahwa faj'al li fi hadhil layal nasiban min jamali ta'atik. Ya Allah, jadikanlah aku ambil bagian dari keindahan ibadah di 10 malam ini. Mereka meyakini bahwa malam-malam ini malam-malam indah, dan ibadah di malam-malam ini adalah sebuah keindahan, bukan beban, bukan tekanan, bukan ancaman, bukan paksaan, tapi adalah keindahan yang dinanti setiap setahun sekali oleh ahli ibadah dan orang-orang soleh serta ulama.
Dan barang siapa yang bisa itikaf, barang siapa yang bisa itikaf full 10 malam terakhir, itikaf 10 malam terakhir, barang siapa yang hanya bisa 9 malam, barang siapa yang hanya bisa 8, barang siapa yang hanya bisa malamnya karena pagi harus bekerja, maka itikaf di malam harinya dengan masuk masjid niat untuk beritikaf dan penuhi rukun dan syaratnya sebagaimana dijelaskan para ulama fikih. Semampu kita, fattaqullaha mastata'tum. Dan sekali lagi, yang nggak bisa itikaf di pagi sampai maghrib, maka itikaf di malam hari dan minta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan pahala tambahan. Ini bisa disampaikan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sekali lagi selamat datang di 10 malam terakhir di Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan ibadah kita dan menutup Ramadan ini dengan husnul khotimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini dan bisa sapu bersih setiap malam dengan iman dan wahtisaban, bukan dengan rasa ngantuk yang berat dan akhirnya kita nggak ngerti apa yang dibaca dan nggak ngerti apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kita hidupkan malam ini dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan rasa harap, rasa semangat. Dan dijelaskan Ibnu Qayyim bahwa kita tahu ihtisab itu artinya harapan, dan Ibnu Qayyim menjelaskan harapan itu adalah irtiyahul qalbi lintidhari mahbubin mustaqbal, yaitu suasana hati ketika menunggu yang dicintai di masa depan. Jadi sangat antusias, sangat semangat, sangat energik ketika seseorang menunggu yang dia cintai yang akan datang sesaat lagi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan ya, selamat datang, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan umat khusus yang terzolimi di Palestina dan di berbagai tempat. Ini malam-malam yang sangat baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doakan bangsa kita, doakan pemimpin kita, dan doakan saudara-saudara kita secara umum. Subhanallah wa bihamdihi.